semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini pembahasannya cukup serius. Aku udah lama banget nggak cuap-cuap di depan kalian ya. Dan hari ini itu aku cukup sedikit emosional pada saat live streaming TikTok. Karena timing pertanyaan mereka itu kurang pas timingnya. Ya, jadi kita ini kan sedang melakukan program bayi tabung yang ketiga. Dan saya memiliki feeling yang sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Sabtu 2 minggu lalu itu dilakukan transfer embrio. 1 embrio yang ditransferkan. Dan Sabtu kemarin 2 hari yang lalu itu saya mengalami menstruasi sampai pada hari ini, pada hari Senin tanggal 12 bulan 9 2022. Ya, jadi feelingnya udah bad banget, udah jelek gitu. Dan untungnya puji Tuhannya di program bayi tabung kita yang ketiga ini masih ada 5 embrio tersisa yang sudah dibekukan di pusat program bayi tabung di Münster. Jadi kemungkinan program selanjutnya itu saya tidak akan disuntik-suntik seperti program yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalian mau lihat nggak berapa banyak suntikan yang sudah saya terima? Ini tuh belum dibuang ya. Kenapa belum dibuang? Karena kita nggak bisa sembarangan yang namanya buang-buang suntikan, takutnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kita kumpulkan dulu sampai nanti programnya berhasil, anaknya lahir, baru kita buang semua suntikan-suntikan ini ke tempat yang tepat. Suami pergi, saya langsung beres-beres rumah. Terus selesai beres-beres rumah, saya itu terduduk di depan komputer suami saya tadi. Saya langsung kepikiran lagi tentang komentar netizen yang saya terima, yang saya dapatkan tadi siang gitu. Dan entah kenapa Tuhan tuh memang selalu punya cara bagaimana menyelamatkan anaknya, mengangkat kembali anaknya supaya anaknya itu tidak jatuh terlalu dalam, gak boleh nangis lama-lama. Dan entah kenapa saya tiba-tiba tuh nyalain laptop, saya buka email saya, dan saya tuh kan gabung join di sebuah website diskusi gitu. Dan ada sebuah pertanyaan di tempat diskusi tersebut, di forum tersebut, apa yang akan terjadi apabila dalam sebuah pernikahan tidak dikaruniai anak? Dan ada sepasang suami istri di sini bercerita tentang kisah mereka di mana mereka sudah menikah selama 8 tahun dan mereka belum dikaruniai anak. Mereka sudah mencoba 2 kali inseminasi dan kedua-duanya gagal, dan saat ini sedang melakukan program bayi tabung. Lalu mereka juga memiliki dulunya tuh memiliki option untuk adopsi anak, tapi mereka berpikir kembali untuk adopsi. Sepertinya itu bukan menjadi pilihan mereka untuk adopsi. Sorry. Lalu ada seseorang yang berkomentar, dan komentar ini benar-benar menjawab apa yang ada di kepala saya hari ini. Emang ya Tuhan tuh gokil. Gokil gitu, bener-bener diselamatkan saya. Tadi saya udah nggak tahu saya mau ngapain lagi, kepikiran saya udah kemana-mana, udah kayak gimana ya, kayak orang linglung gitu loh, you know. Tiba-tiba tuh Tuhan angkat saya, tiba-tiba tuh Tuhan tuh, no, lu gak boleh jatuh, lu gak boleh kemakan omongan netizen lagi kayak 2019 itu, gak boleh terjadi itu lagi. Terus di komentar ini tertulis bahwa sejatinya menikah bukan hanya untuk punya keturunan, karena sudah banyak manusia lain yang melestarikan ras kita. Tapi betul, kalau disangkutkan dengan ego, maka akan timbul pertanyaan, tapi kan keturunan dari darah dagingku sendiri belum ada. Padahal punya anak juga belum tentu kebahagiaan sejati akan teraih. Dan lagi masih sedikit orang, khususnya wanita, yang berpikir bahwa dia bisa menjadi ibu bagi semua anak di dunia ini. Bagikan saja kasih sayang dan cinta termurni pada siapapun, terutama anak-anak.
Mengutip sebuah kata-kata dari akun anonim pagi ini, Tuhan punya mata. Segala sesuatu akan terjadi ketika kamu sudah siap. Dan betul, itu yang dilakukan adalah menikmati hidup berdua. Toh, kalaupun punya anak, ujung-ujungnya yang akan kita habiskan, kita ajak habiskan sisa umur adalah pasangan. So stay happy, stay positif, dan saya mendoakan segala yang terbaik buat pasangan luar biasa. Ini. Saya berharap gitu ya, bahwa semua orang bisa berpikir seperti ini. Karena entah kenapa saya tuh selalu bingung. Setiap saya live streaming, itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan murahan. Kapan hamil? Kapan mau punya anak? Emang gak mau punya anak? Dan sebagainya. Tapi kalian belum tahu kan, di dunia ini aku kenal juga ada orang yang tidak mengalami menstruasi. Bahkan aku pernah melihat di YouTube ada seorang perempuan terkenal. Dia bercerita tentang kehidupannya dia, bahwa rahim dia itu harus diangkat. Rahimnya diangkat, men. Bisa bayangin deh tuh. Gimana sakitnya perempuan tersebut kalau misalkan dia mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang stranger, yang gak dikenal, orang-orang yang gak tahu tentang kehidupannya dia, orang-orang yang gimana ya, yang kualitas pertanyaan itu terlalu murahan gitu. Nanyanya, kapan mau punya anak? Karena orang-orang di luar sana itu masih banyak yang memiliki mindset bahwa kalau ada orang yang sudah menikah, ya mereka harus memiliki anak gitu kan. Ya, kami memang ingin memiliki anak. Tapi memiliki anak di sini bukan karena status kami yang sudah menikah saja. Gitu. Lu kan udah nikah Lon, Stefan, berarti lu harus punya anak gitu ya. Harus punya anak. No, kami gak berpikir seperti itu. Tapi kami memang ingin ada buah cinta kami berdua. Yang lahir dari rahim saya, yang berasal dari sel telur saya dan spermanya suami saya. Dan di antara kami berdua tidak ada yang mandul ya teman-teman ya. Karena banyak orang berpikiran di luar sana ya, terlalu cetek pemikirannya, terlalu cetek. Mereka berpikiran bahwa kalau ada orang yang belum memiliki anak, itu berarti perempuannya mandul atau laki-lakinya mandul. Nah, kalau kami memang dikasih aja sama Tuhan, belum diberikan kepercayaan. Atau kalau di sini dibilangnya mungkin menurut kami berdua kami sudah siap. Menurut kami berdua, tapi belum tentu menurut Tuhan kami berdua sudah siap. Itu sama seperti yang di komentar ini kan. Nah, ada juga yang lucunya lagi, adopsi. Kemarin itu ada juga yang komentar, adopsi aja untuk pancingan. Oh my god, itu kalau saya ketemu langsung sama orang yang komentar itu ya, saya pengen apa namanya, pengen memegang pundaknya dia. Dan saya bilang bahwa betapa kasihannya anak tersebut jika dia tahu bahwa dia kita angkat sebagai anak itu hanya untuk pancingan. Bukan karena memang kita punya ikatan batin yang kuat untuk sama-sama kita berbagi kasih dan sayang. Memang kami berdua ini punya keinginan untuk mengadopsi anak, tapi bukan karena pancingan, bukan. Ini adalah nazar yang saya naikkan kepada Tuhan
berhasil atau tidaknya program bayi tabung, memang kami ingin mengangkat anak, mengadopsi anak dari panti asuhan yang dimana mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Kenapa? Karena saya yatim piatu. Saya tahu bagaimana sakitnya berjuang tanpa orang tua. Makanya saya ingin mengangkat anak, mengadopsi anak, menyelamatkan anak-anak yang tidak lagi memiliki orang tua untuk bisa memiliki pendidikan yang baik, makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak, dan yang paling penting dan yang paling terutama adalah kasih sayang dari mama dan papa. Itu keinginan saya. Dan puji Tuhannya, suami saya memiliki keinginan yang sama, yang mewujudkan juga mimpi saya tersebut. Dan kalau ada yang bilang, ya udah adopsi aja, kan banyak tuh panti asuhan. Tapi masalahnya di sini adalah ketika kita mengadopsi anak, ini anak loh, manusia loh yang kita akan adopsi, bukan kucing yang dari pinggir jalan kita ambil bawa pulang ke rumah, enggak. Ada banyak juga hal yang harus kita pikirkan untuk bisa menuju ke arah sana. Contohnya, karena kita bermain di ranah sosial media, hal yang kita harus pikirkan adalah mental si anak ini. Apakah nanti dia akan kuat ketika ada banyak orang di luar sana yang mau dia kenal atau dia gak kenal, itu akan membuli dia, menghina dia, mengatakan bahwa dia hanya anak sambung. Lo kan cuma anak angkat, anak pungut, anak apa, anak ini, anak itu. Itu yang saya takutkan. Karena kalau kalian tahu Bertrand Putra Onsu, anaknya Ruben Onsu, itu saya sangat mengikuti proses anak tersebut diadopsi, diangkat oleh Ruben Onsu. Saya sangat mengikuti dan saya sedih. Padahal saya bukan fansnya, saya bukan keluarganya, tapi saya suka nangis ketika baca komentar-komentar. Mungkin saya terlalu sensitif. Saya itu manusia yang terlalu sensitif, gampang nangis, teman-teman. Apalagi kalau ada orang-orang yang komentarnya tuh jahat gitu, jahat. Dikata-katain, dihina anak itu. Mungkin orang-orang yang ngetik-ngetik ini, yang ngebully ini adalah orang-orang yang iri. Iri karena Bertrand itu sekarang memiliki kehidupan yang sangat baik, rumahnya besar, uangnya banyak, pakaiannya bagus-bagus bermerek. Sedangkan orang yang menghina ini, ya kalau dia punya kehidupan yang bahagia, kalau dia punya kehidupan yang baik-baik saja, tidak mungkin dia akan ngurusin kehidupan orang lain dan menghancurkan kehidupan orang lain. Makanya saya itu di sosial media itu saya sangat memfilter sekali setiap komentar yang ingin saya berikan kepada akun sosial media orang lain. Saya tidak mau sembarangan, apalagi sampai menghina, membuli, no. Karena saya memposisikan diri saya berada di posisi orang tersebut. Kalau misalkan saya dikatain seperti ini, gimana perasaan saya? Kalau misalkan saya dibilang seperti ini, bagaimana mental saya? Jadi saya berharap ranah sosial media kami itu, di samping vlog-vlog kami yang cuman mukbang lah atau apalah, tapi juga memiliki sedikit edukasi. Saya ingin mengajak semua follower saya, mau di TikTok, mau di YouTube, atau dimanapun itu, untuk tidak membuli orang lain, tidak berkomentar untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi
mempertanyakan hal-hal yang sangat privacy tentang pernikahan, entah kamu kapan nikah atau kapan mau punya anak, kapan mau promil, bahkan sampai dibilang kenapa nggak adopsi aja untuk mancing anak. Aduh, no, come on. Itu pertanyaan yang sangat-sangat murahan. Setidaknya kalau misalkan kalian tidak diajarkan oleh orang tua, tapi saya bisa membantu sedikit menginformasikan hal ini kepada teman-teman, mengajak teman-teman semua untuk tidak bertanya atau mengatakan hal-hal yang terlalu murahan. Walaupun kita bukan manusia yang berpendidikan tinggi, walaupun kita tidak memiliki gelar S1, S2, S3, S tong-tong itu atau apalah, tapi setidaknya kita harus memiliki attitude yang baik, etika yang baik, dan rasa empati yang tinggi. Sebelum kalian berkomentar apapun itu di sosial media orang lain, posisikan diri kalian berada di orang tersebut. Bagaimana rasanya ketika kalian dipertanyakan hal-hal yang seperti itu? Kalau misalkan saya dibully dengan kata-kata seperti ini, gimana ya perasaan saya? Gimana ya mental saya? Kalau masalah anak, kalian tuh gak usah khawatir gitu ya. Kita nunggu waktunya Tuhan aja. Yang penting kita berdua itu sudah mencoba. Bahkan kalau di tingkat kedokteran, ini tuh udah tingkat tertingginya ya. Udah tingkat bayi tabung loh. Ini udah program bayi tabung, udah tertingginya. Sampai udah ketiga kalinya. Udah banyak waktu, sudah banyak uang, sudah banyak harapan, mental di sini yang paling terhajar. Kalau orang-orang yang berpikir enak ya bisa program bayi tabung, pasti banyak uangnya segala macam. You tidak tahu bagaimana perjuangan kita untuk bisa program bayi tabung. Kalau misalkan dibilang sama orang lain kalau kita kaya raya, ya udah kita bilang terima kasih puji Tuhan, amin gitu aja. Karena kita sendiri tuh untungnya kita bersyukurnya di Jerman itu ada asuransi yang mengcover program bayi tabung. Walaupun cuma 50% tapi kita sangat membantu. Sangat membantu. Dan puji Tuhannya lagi kita dapat bantuan dari pemerintah Jerman 900 euro. Itu sangat membantu teman-teman. Sangat membantu. Puji Tuhan sekali. Kalau di program bayi tabung itu yang terhajar itu adalah mental. Mental itu bener-bener wah parah. Apalagi kita udah mulai program itu sebenarnya dari 2019. Terus terpotong pandemi, baru start lagi akhir 2020 yang pertama. Selesai di 2021 awal. Mulai lagi 2021 semester kedua itu di bulan September kalau nggak salah, selesai di bulan Desember karena keguguran. Lalu sekarang start lagi dari bulan 7 kita udah mulai, bulan Juli, dan sekarang bulan 9 gagal lagi. Ya, mental tuh udah begini banget ya, udah di atas. Terus pas tiba-tiba ngeliat ke toilet ada darah, ada gumpalan darah, langsung jatuh. Sedih sesedih-sedihnya. Ya, kita cek lagi mungkin ada komentar yang menarik dari thread ini. Ini bukan Twitter ya teman-teman, ini sebenarnya website yang suka saya baca karena banyak informasi yang bisa saya dapatkan. Karena walaupun saya nggak berpendidikan tinggi, walaupun saya nggak S1, S2, S3, S tong-tong, tapi setidaknya saya
tidak mau hidup saya stuck di situ aja. Saya mau tetap bisa mendapatkan informasi. Saya kalau nonton YouTube itu nontonnya podcast. Pokoknya saya pengen dengerin apa yang para pengusaha bilang, para profesor bilang. Karena saya sadar gitu loh, saya belum bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Saya punya keinginan untuk kuliah. Tapi saya mengambilnya UT sebenarnya. Kalau kalian tahu, Universitas Terbuka. Ya, saya mau sekolah online, kuliah online dari Indonesia. Setelah itu kalau sudah selesai S1, saya pengen lanjut S2, lanjut S3. Karena saya mau jadi ibu yang pintar untuk anak saya. Bukan karena untuk gelar titel S1, S2, S3, S-tongtonya itu, tapi saya pengen punya ilmu. Makanya saya suka baca website ini, saya kan suka nonton YouTube, podcast, tontonin semuanya. Karena saya mau ketika saya memiliki anak, setidaknya saya memiliki ilmu sedikit walaupun pendidikan saya cuma SMA. Saya nggak mau jadi orang yang terlalu kolot dalam mendidik anak. Saya juga follow beberapa social media tentang ilmu parenting. Ya gimana guys, masalahnya kita nggak bisa menerapkan pendidikan yang ada ya, mungkin hal-hal yang baik bisa kita ambil dari pendidikan orang tua kita, dari bagaimana cara orang tua kita mendidik kita. Yang baiknya kita ambil, tapi yang buruknya itu jangan. Kayak misalkan ibu saya, mama saya itu suka kalau ngomel itu satu RT tuh bisa dengar. Nah itu tuh saya nggak mau lakukan itu ke anak saya. Bahkan jangankan ke anak saya, ke pasangan saya pun saya nggak mau berteriak, apalagi marah-marah di ruang publik itu saya nggak mau. Saya selalu bilang sama suami saya kalau misalnya kita ada masalah, kalau kita yang berdiskusi, diskusikan di rumah. Usahakan pintu tertutup, jangan ada orang dengar. Gitu. Kalau misalkan kalian bilang rumah tangga kita baik-baik aja, ya karena apa yang ada hal-hal yang kita diskusikan ya cukup kita berdua yang tahu gitu loh. Nggak usah kita sebarkan, nggak usah kita tulis status di sosial media tentang hubungan kita dengan pasangan kita. Nggak penting. Hubungan rumah tangga ya, mau hubungan kita dengan pasangan kita atau hubungan kita dengan anak, usahakan jangan tulis di status-status. Cukup kita dengan pasangan kita atau dengan anak kita yang tahu aja. Dengan Tuhan pastinya lah ya. Ya, itu dasarnya itu saya udah memfondasikan itu harus kuat supaya takutnya kan goyah gitu, karena zaman sekarang kan banyak orang yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang ngomelin anaknya di ruang publik atau berantem dengan suaminya di ruang publik. Makanya saya berusaha untuk sengerem-ngeremnya. Kalau ada hal yang ingin kita diskusikan di rumah. Tutup pintu kamar mandi, karena apartemen kita ini itu kalau pintu semua kebuka, kecuali pintu rumah, maksudnya pintu kamar mandi kebuka, itu bisa sampai kedengaran di bawah. Nah, itu bahayanya. Makanya saya bikin chop-chop ini pun, even saya pakai bahasa Indonesia, itu saya tetap tutup pintu supaya tidak mengganggu orang lain gitu. Oke. Tapi saya berharapnya banyak orang yang memiliki mindset juga seperti Simba yang berkomentar ini, bahwa ujung-ujungnya hidup itu yang nikmatin itu kita berdua dengan pasangan kita. Stay happy, stay positif. Itu ngena banget mbak komentarnya. Sebenarnya Tuhan tuh. Oke, komentar menarik tadi ada lagi. Kalian di satu sisi diberkati harta dan privilege, itu juga bikin iri pasangan lain yang terseok-seok ekonominya. Saya bingung dengan kalimat ini ya. Kalian di satu sisi diberkati dengan harta dan privilege, itu juga bisa bikin iri pasangan lain terseok-seok ekonominya. Walaupun ekonomi terseok-seok, mungkin orang mikirnya wah enak tinggal di Jerman, pasti banyak uang segala macam. Orang kan tidak tahu bagaimana dapur rumah tangga orang lainnya. Tapi kadang saya tuh bingung gitu. Makanya kalau misalkan dibilang room tour dong, room tour tuh, saya sekarang tuh udah nggak pernah mau lagi namanya room tour.
sering di live streaming itu room tour pada minta room tour, saya nggak pernah mau kasih. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang yang kita nggak bisa, masalahnya maksain semua orang itu untuk bersyukur, susah. Karena banyak orang mengaku beragama tapi belum tentu bertuhan, itu masalahnya. Makanya gampang timbul iri hati. Kok kita jadi ke arah sini ya, dari masalah adopsi, masalah bayi tabung, tiba-tiba masalah bersyukur. Ini karena ini penting banget, ini adalah dasar dari kehidupan. Bagaimana caranya kita tuh biar kita tuh nggak iri hati dengan orang lain. Misalkan ditanya, lu pasti juga iri kan sama teman-teman lo yang punya anak, yang anaknya banyak segala macam. No, enggak. Karena buat aku masih bisa nafas gratis dikasih sama Tuhan aja tuh aku bersyukur banget. Jadi ngapain aku harus iri hati dengan orang lain? Kalian belum melihat mungkin orang-orang iri hati ini mungkin belum melihat bagaimana keadaan di ruang IGD, UGD. Atau bahkan aku pernah ngelihat di supermarket ada bapak-bapak tua yang dimana dia tuh pakai selang oksigen, selang oksigen. Dia kemana-mana pakai selang oksigen. Kita, walaupun kita nggak punya duit, pakaian kita gini-gini aja, pakaian kita nggak bermerek, come on, bersyukur kalau kita tuh masih punya nafas hidup gratis, nggak pakai selang. Kita masih bisa, tuh, gratis, nggak pakai selang, cuma-cuma. Lu bisa nafas kapan aja, di mana aja. Bangun pagi, makanya kalau bangun pagi itu yang dicari jangan handphone. Say thank you dulu sama Tuhan. Tuhan terima kasih masih dikasih nafas kehidupan gratis, masih dikasih hari yang baru. Dijamin ketika kita banyak berterima kasih sama. Sorry, tadi baterainya habis. Ya, dijamin ketika kita banyak berterima kasih sama Tuhan. Minimal tuh berterima kasih tuh untuk nafas hidup deh. Ketika kita masih dikasih nafas hidup gratis, cuma-cuma tanpa selang, nikmatnya luar biasa. Apalagi aku pernah ngeliat mamaku ya. Mamaku itu napas aja pakai selang itu 1 hari sebelum dia koma. Banyak orang yang pengen memiliki kesempatan hidup tapi mereka harus berjuang keras dengan selang oksigen, dengan alat-alat kedokteran. Ya, kita jadi ngalor ngidul kemana-mana ngebahas hari ini ya. Karena aku sedih aja sih kalau misalkan ada orang-orang yang masih iri hati, dengki. Nanti jadinya dia kayak ngedoain yang jelek-jelek. Ngeri. Yuk, bisa yuk. Kita jangan cuma beragama, tapi kita bisa bertuhan. Terima kasih Tuhan masih dikasih nafas kehidupan. Masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal. Aku waktu 2019 pulang ke Indonesia sendiri. Itu pas bulan puasa kalau nggak salah. Iya, pas banget bulan puasa. Waktu itu aku nginep di salah satu rumah temanku di Depok. Dan aku sedih banget gitu. Anak kecil, mereka masih kecil-kecil banget. Mereka harus tidur di gerobak. Tidurnya di gerobak. Dan ya, kita masih punya tempat tinggal, masih ada rumah yang beratap, masih punya tempat tidur, punya selimut, masih mau ngeluh, masih mau iri hati sama orang lain. Syukur aja. Kalau misalkan aku juga gagal program ini, aku nangisnya paling sehari 2 hari. Tapi nggak mau nyalain Tuhan juga, nggak mau. Karena ya udah, emang udah waktunya Tuhan aja gitu.
udah Tuhan kasih yang terbaik di waktu yang tepat aja. Yang penting kita udah nyoba, kita mau nyoba, kita sudah mencoba berbagai macam cara. Kalau emang Tuhan belum kasih, ya udahlah. Kalau bilang sedih, ya sedih kemarin, wajar lah sedih, normal kalau itu. Yang penting jangan iri hati sama orang lain. Nggak mau iri hati kalau misalkan ada orang lain, enak ya nikahnya cepet, hamilnya cepet setelah nikah gitu, nggak ada jarak sebulan udah hamil. No. Ya, sedih sih aku tiba-tiba baca komentar ini ya, masalah iri hati. Ya, karena timbulnya bullying di sosial media itu ya juga kadang karena iri hati, karena dia ngerasa hidupnya dia itu kacau balau, dia kurang bersyukur, hidupnya banyak kepahitan, jadi dia ingin menularkan energi negatif yang ada pada dirinya ini kepada orang lain yang dia rasa hidupnya itu terlalu baik, terlalu sempurna, dan dia ingin bahwa orang yang dia iriin ini merasakan energi negatif juga sama seperti dia. Itu sedih sekali. Hidup cuma sekali, men. Come on. Ada lagi nih komentar. Jangankan yang belum punya mas, saya saja yang cuma anak satu kadang dikomentari kapan punya anak kedua, karena anak pertama sudah menginjak 8 tahun. Saat ini kami juga sedang promil. Semua normal, jadi dicoba alami dulu, kalau nggak mungkin harus inseminasi juga. Semoga yang terbaik. Itulah dunia ini ya. Kenapa ya? Kapan nikah, kapan mau punya anak, kapan hamil. Udah punya anak satu, kapan mau nambah punya anak? Oh my god. Terlalu murahan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, saya berharap video kali ini cukup membawa dampak positif buat teman-teman semuanya. Saya nggak mau cuman YouTube kami itu cuman diisi dengan vlog-vlog mukbang atau vlog traveling, tapi ada juga opini-opini yang saya lontarkan menurut pendapat pribadi saya, karena puji Tuhan kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memiliki laman sosial media yang cukup lumayan followersnya, dan gak ada salahnya kalau ada hal yang positif kita bisa sampaikan, ya kita sampaikan aja gitu. Siapa tahu bisa membawa dampak yang baik buat banyak orang. Yang penting satu, pesan saya yang pertama, bersyukur atas apapun keadaan yang kita alami saat ini. Mau kalian hari ini sedang susah, saya pernah juga ngalamin susah, saya tahu beratnya hidup ini. Hidup tuh memang berat. Tapi ketika kita masih dikasih nafas kehidupan sama Tuhan secara gratis, kenapa kita harus banyak mengeluh? Saya juga pernah ngalamin 3 hari gak makan, cuma minum air putih. Juga pernah ngalamin keadaan dimana berbulan-bulan tuh saya cuma makan satu hari tuh 1 gorengan, supaya saya bisa hemat uang. Sampai akhirnya saya punya kerjaan dulu, karena saya dulu pernah ditipu sama orang guys. 3 bulan itu saya ditipu, saya gak digaji. Jadi mau gak mau gimana caranya, saya mikir tetap harus saya pinjam sana sini, dan saya harus save uang, karena saya harus mikir gimana caranya saya harus sampai ke tempat kerja. Jadi uangnya itu habis hanya untuk ongkos-ongkos aja. Kalau masalah makan udah cukup gorengan 1 sehari, yang penting banyak minum. Itu saya pernah di posisi itu. Terus akhirnya saya keluar, memberanikan diri untuk keluar, dan saya dulu sempat juga buka les-lesan gitu ke anak-anak tetangga-tetangga. Bayarnya itu dulu 20.000 per bulan. Yang penting dulu tuh bisa tetap nyambung hidup, bisa buat makan, bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar air. Sampai akhirnya
saya tidak bisa melanjutkan karena sudah terlalu banyak anak-anak itu, dan karena masalahnya cuma saya sendiri yang ngajar, dan saya harus menghandle anak-anak sebanyak itu, lebih dari 10 anak waktu itu yang saya pegang, dan saya tidak bisa mengendalikan mereka semua sampai akhirnya saya tutup. Dan akhirnya saya ngambil kerjaan sebagai di toko baju gitu ya, ngambil kerjaan yang gajinya harian supaya saya tetap bisa makan. Jadi tuh dulu saya pernah ngalamin kerja yang dimana hanya untuk makan sehari-hari gitu. Jadi saya paham bagaimana perjuangan orang-orang di luar sana, karena saya pernah di posisi itu. Makanya saya gak mau menghina orang, no. Sekarang saya pernah di posisi itu, saya tahu rasa sakitnya berjuang itu, saya tahu. Saya nggak mau menghina orang, no. Oke, yang pertama itu tetap bersyukur, dan yang kedua naikkan standar kualitas ketika kita ingin bertanya kepada orang lain. Ketika ingin membuka sebuah diskusi atau ingin membuka sebuah obrolan, setidaknya jangan mempertanyakan hal-hal yang terlalu sensitif. Naikkan standar kualitas pertanyaanmu. Jangan pertanyaan murahan yang kamu lontarkan kepada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sensitif, yang bisa menyakitkan perasaan dan mental seseorang. Dan yang ketiga adalah seperti yang di komentar ini dibilangnya, stay mana dia komentarnya? Oke. Stay happy and stay positive. Itu penting banget. Tetap bahagia apapun keadaannya. Ini saya juga sedang belajar karena saya baru saja dihajar dengan ketiga kalinya gagal. Saya harus tetap berusaha untuk happy. Makanya saya bersyukurnya itu saya memiliki suami yang sadar diri gitu ya, dalam arti kata ketika kemarin dia tahu keluar darah itu, dia itu hampir 24 jam, kecuali dia kalau ke toilet atau kamar mandi gitu ya, hampir 24 jam itu stay di samping saya, dan dia nggak mau ninggalin saya, even main komputer, main gamenya dia, atau ya itulah kerjaan sampingannya dia itu, dia mau di samping saya terus. Kita sampai kemarin itu sampai nonton 3 film Netflix beruntutan, dan thriller semua lagi yang kita tonton, supaya melupakan hal-hal yang menyakitkan kemarin itu, sampai akhirnya saya bisa akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Pokoknya cukup kalau ada hal-hal yang buruk bagi saya itu, saya nangis 1 hari 2 hari cukup. Hari ketiga itu harus udah bangkit, harus bisa melanjutkan kehidupan. So, saya Lia Permata Adelona Borojoguk, saya pamit dulu dari video kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Tuhan memberkati dan semangat dalam menjalani hidup. Bye-bye.